Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan spektrofotometri UV vis. Perkenalkan, saya Armelida Cindy Sulistia, NRP 50042210059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu instrumen penting dalam dunia analisis kimia, yaitu spektrofotometer UV vis. Berikut pembahasannya. Apa itu spektrofotometri UV vis? Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif yang mengukur penyerapan cahaya oleh suatu sampel pada panjang gelombang ultraviolet 200 hingga 400 nanometer dan tanpa 400 hingga 800 nanometer. Teknik ini digunakan secara luas dalam bidang kimia, farmasi, lingkungan, bahkan dalam industri makanan. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV vis sendiri adalah interaksi antara cahaya dan molekul. Saat cahaya melewati sampel, sebagian dari energinya diserap oleh molekul yang menyebabkan elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin banyak cahaya yang diserap. Hubungan ini dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer, di mana absorbensi berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya. Komponen utama UV vis. Spektrofotometer terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, sumber cahaya. Biasanya lampu deuterium untuk UV dan tungsten halogen untuk visible. Yang kedua, monokrometer, prisma atau kisi. Yang ketiga, slit atau celah untuk mengontrol resolusi. Yang keempat, buffet, tempat sampel diletakkan. Yang kelima, ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel. Dan yang keenam, ada software untuk menampilkan hasil atau data pengukuran. Berikut ini adalah cara kerja spektrofotometer UV vis, di mana sebuah lampu menyediakan sumber cahaya. Berkas cahaya mengenai kisi difraksi yang bekerja seperti prisma dan memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang komponennya. Kisi diputar sehingga hanya cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang mencapai celah keluar. Kemudian, cahaya berinteraksi dengan sampel. Dari titik ini, detektor mengukur transmitansi dan serapan sampel. Transmitansi mengacu pada jumlah cahaya yang melewati sampel sepenuhnya dan mengenai detektor. Absorbensi adalah pengukuran cahaya yang diserap oleh sampel. Detektor merasakan cahaya yang ditransmisikan melalui sampel dan mengubah informasi ini menjadi tampilan digital. Berikutnya ada jenis spektrofotometer. Yang pertama ada single beam, di mana pada single beam diukur intensitas cahaya secara bergantian antara blanko dan sampel. Dan kedua ada double beam, di mana pada double beam dibagi sinar menjadi dua jalur, satu untuk sampel dan satu untuk blanko secara bersamaan, sehingga lebih akurat dan stabil. Prosedur analisis UV vis. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, nyalakan alat dan kalibrasi dengan pelarut kosong atau blanko. Yang kedua, masukkan sampel ke dalam kuvet dan atur panjang gelombang. Yang ketiga, tekan tombol read atau measure untuk pengukuran sampel dan catat nilai absorbensi atau konsentrasi yang ditampilkan. Yang keempat, pembuatan kurva kalibrasi jika data kuantitatif. Kelebihan dan keterbatasan spektrofotometri UV vis. Yang pertama, kelebihannya cepat dan akurat, non-destruktif, serta relatif murah. Dan untuk keterbatasannya, hanya cocok untuk senyawa berwarna atau menyerap UV vis, serta interferensi dari zat lain dapat mempengaruhi hasil. Berikut ini adalah contoh data spektrofotometer UV vis.
Spektrum UV vis yang ditampilkan menunjukkan profil serapan dari senyawa 1 dan 3 senyawa prekursor, yaitu anilin, formaldehid, dan barbiturat. Masing-masing senyawa memiliki puncak serapan gas pada panjang gelombang tertentu yang mencerminkan transisi elektron dalam struktur molekulnya. Anilin menunjukkan puncak pada 203, 233, dan 287 nanometer. Formaldehid menunjukkan puncak pada 207 dan 241 nanometer. Serta barbiturat menunjukkan puncak pada 205 dan 256 nanometer. Senyawa 1 memiliki puncak dominan pada 203 dan 258 nanometer yang menunjukkan adanya perubahan struktur akibat reaksi antara ketiga prekursor. Munculnya puncak baru di 258 nanometer pada senyawa 1 yang tidak dimiliki oleh prekursor manapun mengindikasikan terbentuknya struktur baru dengan sistem konjugasi yang lebih panjang. Hal ini membuktikan bahwa senyawa 1 adalah hasil sintesis dari ketiga senyawa tersebut, dan spektrum UV vis digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan dan perubahan struktur senyawa secara kualitatif. Berikut ini beberapa aplikasi spektrofotometri UV vis dalam berbagai bidang. Pada bidang farmasi, UV vis digunakan untuk mengukur kadar zat aktif dalam obat. Pada bidang lingkungan, UV vis digunakan untuk mendeteksi logam berat atau polutan dalam air. Pada bidang kimia, UV vis digunakan untuk analisis senyawa organik dan anorganik. Dan pada bidang biologi molekuler, UV vis digunakan dalam kuantifikasi DNA, RNA, atau protein. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri UV vis adalah alat analitik yang sangat berguna. Memahami prinsip dan cara kerjanya dapat membuka peluang besar dalam berbagai bidang penelitian dan industri. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami dasar-dasar spektrofotometri UV vis. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.